itu sudah semakin terang menggarisbawahi bahwa satu proyek ini memang proyek yang bukan hasil perenungan yang dalam berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik, tapi ini cenderung pada satu semacam ruang untuk persekutuan kejahatan lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren saja pemindahan ibu kota. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri seolah-olah pemindahan ibu kota ini mendapat dukungan dari otoritas-otoritas internasional. Jadi sudah semakin terang dan jelas bahwa kebijakan pemindahan ibu kota adalah satu pengkhianatan, satu kejahatan, satu kebijakan yang mencerminkan negara disandra oleh mafia. Masih banyak publik mempertanyakan sejauh mana sebenarnya rencana IKN ini realistis direalisasikan di berbagai pertimbangan. Apalagi kemarin juga masih menyisakan sejauh mana gugatan judicial review atas aspek formil terutama terhadap undang-undang IKN sebagai legitimasi terhadap proyek strategis nasional, proyek mega proyek yang merupakan bentuk legacy dari Jokowi, dan nampaknya ini menjadi semacam garansi yang harus dipastikan kepada calon presiden yang akan datang keberlangsungannya. Anda melihatnya seperti apa ini Bang Faisal Asgaf? Silakan diberikan perspektifnya. Ini sangat surprise karena untuk pertama kali saya diajak dari forum terbuka untuk membicarakan tentang satu imajinasi, hayalan pemindahan ibu kota kan. Dan memang sejauh ini saya lebih cenderung untuk melihat secara makro saja. Tapi yang paling tampak dari proyek pemindahan ibu kota ini ada beberapa hal. Kalau saya menggarisbawahi itu yang saya temukan dalam data makro di berbagai search engine ya, Google, itu sekitar 6-7 masalah yang sudah menjadi ruang di mana perdebatan sengit antara pro kontra seputar pemindahan ibu kota. Tapi ada satu yang paling menonjol dari perspektif psikologi, rencana pemindahan ibu kota yang dilakukan oleh rejim Jokowi ini lebih tampak itu kehadiran Tony Blair, satu penjahat internasional yang terlibat dalam skandal pembantaian hampir lebih dari 1 juta orang di Irak kan, dan kemudian di sana Jokowi menghadirkan Tony Blair sebagai salah satu dari dewan, kalau tidak salah dewan penasehat. Tapi kehadiran Tony Blair ini dia bukan hadir secara simbolik, tapi itu mengirim pesan yang kuat. Ada pengaruh geopolitik dan kepentingan asing yang sangat kental. Jadi kehadiran Tony Blair di dalam struktur atau awal mulanya proyek IKN ini muncul di ruang publik nasional kita, itu sudah semakin terang menggarisbawahi bahwa satu proyek ini memang proyek yang bukan hasil perenungan yang dalam
berdasarkan kerangka histori, sosiologi, geopolitik. Tapi ini cenderung pada satu semacam ruang untuk persekutuan kejahatan lintas negara, lintas korporasi, lintas mafia-mafia internasional dengan memberi nama yang keren saja pemindahan ibu kota. Yang ulang-ulang di sana Jokowi mengatakan bahwa pemindahan ini karena ada kebutuhan yang sangat mendesak karena populasi penduduk di Pulau Jawa yang sangat padat, kemacetan, dan memang dan lain-lain. Semua pidato itu omong kosong saja. Jokowi menggunakan proyek isu pemindahan ibu kota ini untuk kalau dimensi politik ini satu penggalangan konsolidasi kekuasaan yang seolah-olah perkasa. Kalau saya mau pindahkan ibu kota terus mayoritas umat Islam mau apa? Rakyat mau apa? Ya kan? Dan kemudian kita lihat perjalanan awal sampai kepada hari-hari ini, proyek ibu kota ini hampir melumpuhkan semua orang-orang yang ada di lembaga strategi negara, di parlemen, di militer, ya kan, di kalangan oposisi itu menunduk semua, tidak berdaya. Padahal sudah jelas ini isu yang tidak bisa terlihat jelas bahwa ini kejahatan sebenarnya, satu kejahatan karena tidak ada sosialisasi apa faktor yang kuat di sana untuk memindahkan ibu kota. Misal faktor histori, faktor sosiologis, faktor kajian yang lebih strategis tentang geopolitik, itu nggak menonjol. Yang menonjol hanya Jokowi berperan sebagai tukang jual satu pulau dengan label pemindahan ibu kota. Dan Jokowi menenteng proposal IKN itu ke Singapura, ke berbagai jaringan mandor-mandor, cukong-cukong, pemilik-pemilik modal. Jadi memalukan sekali. Sulit untuk kita bicara pemindahan ibu kota ini dengan basic kerangka akademis. Mana orang-orang hebat itu? Tidak diberi ruang untuk berbicara. Yang ada mereka hanya hadir sebagai alat-alat stempel saja. Kemudian Jokowi pidato harapannya begini, begitu. Dan semua menundukkan kepala. Menurut saya, penegasan Rizal Ramli yang mengumumkan bahwa kalau pemindahan pergantian presiden di tahun 2024 sudah ada solusi bahwa proyek ini melalui Perpu akan dibatalkan. Jadi kita sudah menemukan cara sebenarnya di sosialisasi oleh Rizal Ramli dan kawan-kawan. Itu pandangan yang mewakili hati nurani aspirasi masyarakat banyak. Memang ini harus dibatalkan karena kita bayangkan satu pemimpin yang punya bakat panjang melakukan durasi kebohongan dengan aneka penipuan-penipuan ya. Kemudian menjanjikan pemindahan satu kawasan strategi ibu kota. Itu tidak mix, dia bukan sosok yang bisa dirujuk untuk hal-hal seperti ini. Nanti cacat sejarah, anak cucu kita bilang kok 200 juta orang lebih Indonesia rela membiarkan satu presiden yang kerjanya berbakat pembohong ini dengan seentengnya melalui tangan-tangan kekuatan asing, jaringan asing, kemudian memindahkan ibu kota. Itu kan pelenyapan terhadap identitas sejarah kita. Itu pemindahan ibu kota ini menghina umat Islam. Karena kalau bicara Jakarta itu kan satu pilihan yang sakral, yang berlangsung ratusan tahun. Tiba-tiba ada satu rezim muncul dari gorong-gorong, menggandeng seorang pembantai yang sangat keji, yaitu Tony Blair dari Inggris, yang sekarang ini kan di tahun 2003 lagi sempat heboh akan diseret ke Mahkamah Internasional untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian Tony Blair di samping Jokowi itu, Jokowi merasa percaya diri seolah-olah pemindahan ibu kota ini mendapat dukungan dari otoritas-otoritas internasional. Ini omong kosong, ini satu kejahatan, sesuatu yang nggak bisa didiskusikan dengan bahasa akademis, tidak bisa diterima. Saya punya argumentasi banyak untuk hal itu. Karena tata letak dan fungsi yang diklaim oleh Jokowi bahwa untuk dalam rangka mempertahankan kelestarian hutan karena kota yang dibangun berbasis ramah lingkungan, itu satu penipuan. Semua ucapan-ucapan itu makin menegaskan Jokowi di depan rakyat itu seorang pembohong ulung, penipu besar. Karena bagaimana orang bisa melestarikan hutan dengan memobilisasi material, besi, pasir, dan segala macam untuk membangun satu kota, itu justru tambah merusak itu hutan.
Yang mestinya Jokowi lakukan kalau komitmen menjaga kelestarian atau ramah lingkungan atau ingin menjadikan Kalimantan itu betul-betul kembali secara natural, maka masalah batu bara itu harus diselesaikan. Kerusakan yang ditimbulkan oleh tambang-tambang liar yang memperkaya saudara Erick Thohir, memperkaya beberapa relasi Jokowi yang hanya dalam 2 tahun bisa mengantongi 300 sampai 400 triliun. Tetapi yang dijual ini kan satu proposal omong kosong dari gorong-gorong, kemudian dipaksakan dengan pendekatan politik yang tidak memberi ruang untuk berinteraksi, orang saling mengkaji, saling ada perasaan di sana dihubungkan dengan semua elemen-elemen kebangsaan untuk dalam rangka merumuskan pemindahan ibu kota. Tapi ini nggak ada. Dia hanya duduk berdua dengan Megawati, ditambah Hendro Priyono, datang Luhut Binsar Panjaitan, lalu dipanas-panasi oleh Erick Thohir, terus mereka umumkan kita mau pindah ibu kota. Omong kosong, harus dilawan itu. Nggak ada itu alur di mana kita melihat proses pemindahan ibu kota ini berlangsung dalam kerangka pikiran yang beradab. Terlebih sangat menyakitkan loh. Isu yang sangat strategi, yang menyeret pro kontra rakyat di seluruh Indonesia. Kemudian di samping Jokowi itu ada seorang penjahat hak asasi manusia yang terlibat dalam pembantaian jutaan umat Islam di Irak. Tony Blair itu kan, yang sekarang dituntut di pengadilan internasional. Jadi kehadiran Tony Blair itu sudah menggugurkan satu cita-cita baik dari Jokowi. Sudah sangat jelas bahwa ini satu konspirasi jahat, konspirasi yang gelap. Oleh sebab itu ketika mereka mengatakan ada konsultan dari pihak asing, ada TKA dari pihak asing akan terlibat. Memang ini kerja-kerja pola manajemen gerombolan dengan memanfaatkan kekuasaan secara semena-mena. Jadi tidak bisa kita dengan bahasa yang santun terhadap orang-orang yang menunjukkan ketidakadilan ini. Ibaratnya buang sampah pada tempatnya. Saya mohon maaf kalau penggunaan bahasa saya seperti itu, saya merujuk kepada bagaimana cara Rasul itu melawan satu kelompok yang jahat. Itu cuma satu kata, jahiliyah. Iya kan? Jadi manusia-manusia yang keluar dari gorong-gorong dalam bahasa modern yang sama dengan jahiliyah ini harus dilawan. Harus dilawan. Negara ini bukan punya nenek moyang Luhut Binsar Panjaitan, Jokowi dan lain-lain. Sudah kurang ajar kalau menurut saya. Dan makin mendekat kepada Pilpres ini saya mengamati, ini dugaan saya ya, isu-isu seolah-olah operasional, persiapan-persiapan untuk realisasi proyek-proyek di pemindahan ibu kota itu saya curiga bisa jadi itu sebagai cara untuk menghimpun anggaran terselubung untuk menyokong salah satu calon presiden kan yang mereka siapkan. Karena sejauh ini isu pemindahan proyek ibu kota ini dia selalu muncul dengan pidato Jokowi yang selalu mengatakan harus ada pemimpin yang bisa kelangsungan dan lain-lain. Jadi bisa kemungkinan ini semacam satu judi gitu, satu apa gitu, dibuka lapak gitu, terus Jokowi berperan. Ayo kalau lu mau kasih uang, kumpul di sini para mafia-mafia internasional, datang bawa uang. Ini mau hajat 2004, nanti ada mau pilpres, dan kalau orang yang kita utus boneka baru jilid 2 ini berhasil, maka proyek ini kita bisa bagi-bagi dalam bentuk kepemilikan tanah, properti dan lain-lain. Jadi sudah semakin terang dan jelas bahwa kebijakan pemindahan ibu kota adalah satu pengkhianatan, satu kejahatan, satu kebijakan yang mencerminkan negara disandra oleh mafia. Kira-kira menurut saya seperti itu. Ya, saya berterima kasih atas pencerahan yang luar biasa dilakukan oleh Kakanda ya, senior kita Bang Muhammad Uhai, kemudian adinda kita Muhammad Hatta. Ini satu sumber daya yang sangat luar biasa yang tentu mewakili hati nurani pikiran seluruh rakyat Indonesia bahwa memang tidak ada cara lain memenangkan pemimpin baru yang lebih visioner, lebih pro rakyat, yang adresnya ditegaskan oleh Pak Wahib tadi kan. Pilihan kita memang tidak bisa bergeser untuk memastikan Anies mengambil alih kekuasaan lewat pemilu dan kemudian menggugurkan, mengaudit, membatalkan semua kebijakan-kebijakan yang dianggap menyimpang dan penuh dengan ketidakadilan. Saya ingin mengirim pesan kepada
rejim yang berasal dari gorong-gorong, hentikan pertunjukan-pertunjukan untuk menjegal aspirasi rakyat lewat KPU dan lain-lain. Dan soal ibu kota ini kita sudah sepakat sama dengan seluruh rakyat Indonesia, walaupun dalam posisi diam, ini adalah mahakarya dari kejahatan, persekutuan, permufakatan jahat, dan tidak bisa pemindahan ibu kota dilanggengkan. Harus dihentikan. Dan insya Allah cara untuk menghentikan sederhana, yaitu sudah disampaikan oleh Pak Rizal Ramli, cukup dengan perda ketika Presiden baru terpilih. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Faisal Lasga, bukan perda, perpu maksudnya. Ya, Perpu, maksudnya perpu. saking Ya, perda semangat. Kalimantan juga bisa. Tidak bisa, regulasi di bawahnya tidak bisa menegasikan yang di atas.